Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Adventa Sinta Marito, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran aksi 4 saya. Selamat menyaksikan. Makan siang, tapi tetap spirit ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Oke, yuk. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, silakan leader. Siapa? Stand up. Let us pray. Dear God, I know you are with me and love me. Give me peace of mind. Help me to focus. Help me to remember. Give me insight that I might understand. Thank you, God. Read to Miss. Good morning, Miss. Oke, good morning. Please sit down. Oke, seperti biasa, setiap hari Miss pasti akan mengecek kehadiran kamu. Untuk hari ini bagaimana? Kehadirannya hadir semua atau tidak? Hadir ya. Kalau semalam kayaknya ada yang tidak hadir. Atau hadir semua juga? Oh, Cynthia ya semalamnya. Cynthia semalam sakit. Sekarang sudah gimana perasaannya? Sudah lebih baik ya. Oke, berarti bagus hari ini karena semuanya sudah datang. Berarti artinya siap untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Miss mau ngajak kamu nih untuk menyanyikan satu buah lagu ya yang biasa kita nyanyikan belajar Pancasila. Biasanya siapa yang bisa memimpin? Jocelyn ya. Oke, silakan ke depan Jocelyn. Kita bersama sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, gerenggam tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Pewarisan sifat pada manusia. Kalau Miss mau tanya sama kamu nih, apa itu pewarisan? Perasaan? Pewarisan, apakah hanya harta aja diwariskan sama kamu? Tidak. Jadi apa yang diwariskan? Sifat juga diwariskan? Dari siapa? Dari orang tua kan, dari ibu dan ayah. Jadi di sini kita akan lanjut pembelajaran kita. Di pelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang pewarisan sifat pada manusia. Jadi Miss mau ajak kamu masuk ke review materi yang sebelumnya dulu. Pernah lihat gambar ini kan? Ini materi kita yang sebelumnya. Coba, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Present. Ini gambar, oke Jolip, silakan. Boleh berdiri. Manusia dibuat dari 2 kromosom. Pada wanita ada 2 kromosom X, XX, dan pada pria ada 2 kromosom berbeda yaitu X dan Y. Oke, cukup. Oke, tepuk tangan untuk Jolip. Oke, tadi mau menambah. Betul ya, tadi bicara tentang kromosom X dan kromosom Y. Untuk perempuan itu dibawa oleh kromosom X, sedangkan Y untuk pria. Oke, ada sini yang satu keluarga mukanya sama dari anak pertama sampai anak yang terakhir. Coba, Gary, gimana kamu satu keluarga? Sama nggak wajahnya? Sama adik. Sama adik ya, hampir mirip. Apakah 100% sama? Tidak, kan? Tidak ada yang sama. Oke, bagaimana gambar yang kedua? Penyakit kan? Ini kelainan pada pewarisan sifat. Penyakit apa namanya tadi? Albino. Adakah di sini di antara kita yang albino? Tidak. Kalau seandainya ada teman kita albino, apakah kita harus jauhkan? Tidak kan? Tidak boleh ada yang bully di sekolah. Karena ini tidak mau sebenarnya dia dilahirkan sebagai albino. Tetapi karena namanya pewarisan sifat itu random, akhirnya ternyata dia mendapatkan gen yang albino. Jadi setelah gambar ini, apa yang dapat kamu pahami dari gambar tersebut? Hubungkan dengan pewarisan sifat.
dengan kulit putih sepertinya intermediate dari ibunya dan ayahnya. Berarti intermediate dari ibu dan ayahnya. Oke, bagaimana dengan persentasenya? Kalau kamu lihat di sini. 50. Nice hand. Stream. 50%. Berapa persen? Apanya 50%? 50% nanti dapat yang putih, 50% dapat yang hitam. Yes, 50%. Tapi apakah kalau misalnya, apakah semuanya kalau ibunya putih, ayahnya hitam, anaknya akan 50% selalu? Tidak kan? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di diskusi. Berarti nanti kamu akan sudah kelompokkan ini berdasarkan kelompok. Melalui kegiatan diskusi, nanti peserta didik mampu menerapkan konsep persilangan dalam kasus kelainan atau sifat yang terpaut pada autosom manusia dengan benar dan tepat. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengetahui persilangan dari penyakit yang terpaut pada autosom dan manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui persilangan dari penyakit yang terpaut pada gonosom manusia. Peserta didik dapat menentukan perbandingan fenotip dan genotip dalam kasus kelainan gonosom dan autosom manusia. Untuk pretest, misalkan lihat kemampuan dasar kamu, kemampuan prasyarat kamu, apakah kamu paham atau tidak. Setelah nanti Miss kasih pembelajaran, mudah-mudahan di post testnya nanti nilainya bisa meningkat ya. Ini peta konsepnya. Inilah gambaran proses kegiatan kita sama beberapa menit nanti pretest. Kemudian nanti di sini ada gambar yang diberikan melalui LKPD, lembar kerja penilaian peserta didik. Kemudian nanti diskusi kelompok. Kemudian nanti kamu kerjakan LKPD-nya, diskusi. Kemudian nanti presentasi, dipilih nanti siapa yang akan presentasi depan. Miss, perlukah semua yang ke depan? Tidak usah. Miss rasa cukup 2 orang aja, 2 atau 3 orang boleh. Kemudian penarikan kesimpulan, mengerjakan post test di akhir. Yuk, sekarang kita mulai pretest dulu. Pretest tidak usah lama-lama. You already make the names, right? Anak kelompok 1, oke. Cynthia dari Countries, Mesrin dan Stream, Parisa, Ekanggara, Federico, Garrick dan Queen, Evelyn, Gareth, Jocelyn Chu, Kenzo, Odell, dan Wilson. Kelompok 3, kelompok 4, Franz, Jinjing, Jolif, Sherwin, Frederick, dan Yumiko. Oke, sudah duduk berdasar kelompoknya. Apa yang mau kita lakukan? Miss akan bagikan dulu di awal LKPD, lembar kerja peserta didik, satu kelompok dapat 2, supaya bisa sama-sama membaca, sama-sama diskusi. Permasalahan yang Miss tampilkan yang sudah ada di LKPD-nya juga. Mulai dari permasalahan pertama, itu mengenai apa permasalahan pertama? Tentang penggolongan darah. Kemudian ada permasalahan kedua tentang pewarisan sifat yang kelainan pada albino ya. Kemudian yang ketiga, sapinya berbeda ya, bertubuh besar. Kemudian pun juga ini banyak susunya, sedangkan ini ya, bukan ini satu aja nanti diisi ya, satu untuk di sini. Bukan 2.
Oh, berarti Pak Rudi dan istrinya itu memiliki golongan darahnya memiliki alan yang berbeda atau heterozigot. Pak Rudi itu golongan darahnya A, itu IAIO. Jawabannya adalah jika kita ingin mendapatkan sapi yang bertubuh besar dan susu banyak, maka kita harus mengawinkan sapi yang bertubuh besar dan susu banyak dengan tubuh kecil susu sedikit. Sekian presentasi dari kami. Oke, selesai. Kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di mana kita akan mempresentasikan tentang masalah keempat, yaitu seorang wanita normal yang ayahnya buta warna menikah dengan seorang laki-laki normal. Pada keturunan mereka dihasilkan anak laki-laki yang buta warna. Jadi informasinya akan kita dapatkan. Presentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita akan masuk kepada di sini. Miss akan kasih sebuah penguatan sedikit materi. Di sini albino ya, kroisan sifat terpaut autosom. Itu salah satu yang penyakit albino. Di sini albino itu adalah apa penyakit albino? Tidak adanya pigmen pada kulit, rambut dan juga mata. Makanya orang yang albino ini dia rentan terkena namanya kanker kulit. Karena kenapa? Pigmennya kurangnya pigmen melamin pada kulitnya, dan juga dia tidak kuat melihat sinar matahari yang begitu banyak karena pigmen pada matanya juga. Oke, ataupun kita orang yang nggak bisa melihat matahari itu apa disebut dengan kelainan apa? Fotofobia. Kemudian di sini gambarnya unik ya. Oke, di sini ada gambar orang yang penyakit albino. Di sini tadi parentalnya mulai dari ibunya yang wanitanya adalah AA karena dia carrier. Kemudian yang ayahnya adalah A besar A kecil untuk normal carrier juga. Gametnya A besar untuk ibunya, A besar A kecil untuk ayahnya, A besar A kecil. Kemudian ketika dikawinkan atau disilangkan dapatlah filial pertamanya. Ternyata A besar normal. Kemudian A besar A kecil normal carrier. Dan A kecil albino. Kalau kita lihat untuk yang normalnya 75% ya. Kerjakan secara mandiri, percaya diri, tidak boleh kerja sama. Saya bingung. Oke, apalagi yang related sama kehidupan kita. Oke, thank you. Adakah kesulitan yang kamu hadapi selama pembelajaran ini? Tidak ada ya, karena kamu tadi kerja kelompoknya bagus banget. Oke? Jadi sebenarnya bagus, semua aktif, Miss senang. Tapi ada yang terbaik dari 4 kelompok. Itu adalah kelompok satu. Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2 semuanya bagus, tapi yang paling terbaik adalah kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya kamu akan silakan membaca bukunya mengenai topik pemuliaan makhluk hidup. Dan coba kerjakan esai nomor 1 sampai 5-nya. Oke? Miss rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajarannya bermakna dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kamu ya. Oke, yuk please leader. And up. Ready for going home. Let us pray. Dear God, thank you for restoring my strength and making it possible for me to do activities. Now the lesson is over. We are going to end our lesson. Thank you God for everything done today. Great to miss. Thank Thank you. Oke, thank you for all. Just sit down.